Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa wa ba'd. Profesor Dr. honoris causa Hamka atau biasa disebut dipanggil dengan Buya Hamka almarhum. Nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Malik Karim Amrullah dan Sofia. Ini lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Tidak satupun pendidikan formal yang ditamatkannya. Banyak membaca menjadi modalnya. Tak lupa belajar langsung dengan tokoh dan ulama baik di Sumatera Barat, Jawa, bahkan sampai ke Mekah. Doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Profesor Mustopo beragama ini wafat pada hari Jumat 24 Juli 1981. Dalam usia 6 tahun 1914 dia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Sewaktu berusia 7 tahun dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya belajar mengaji Al-Quran dengan ayahnya sendiri sehingga hatam. Dari tahun 1916 sampai tahun 1923 dia telah belajar agama pada sekolah-sekolah Diniyah School, sekolah agama, dan Sumatera Thalib di Padang Panjang dan di Parabek. Guru-gurunya waktu itu ialah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labai. Padang Panjang waktu itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam di bawah pimpinan ayahnya sendiri. Di tahun 1924 ia berangkat ke Jogja dan mulai mempelajari di masa kependudukan Jepang ya, Hindia Belanda. Belum merdeka Indonesia saat itu. Di tahun 1924 ia berangkat ke Jogja dan mulai mempelajari pergerakan-pergerakan Islam yang mulai bergelora. Ia dapat kursus pergerakan Islam dari Hos Cokro Aminoto. Masih ingat? Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Siapa Hos Cokro Aminoto? Pendiri Syarikat Islam. Hos Cokro Aminoto adalah guru dari Presiden RI pertama Soekarno, Insinyur Soekarno, dan sekaligus mertua beliau. Nah, Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka ini juga pernah kursus pergerakan Islam dari Hos Cokro Aminoto. Haji Fahrudin RM Suryo Pranoto dan iparnya sendiri AR ST Mansur yang pada waktu itu ada di Pekalongan. Di tahun 1935 dia pulang ke Padang Panjang. Waktu itulah mulai tumbuh bakatnya sebagai pengarang. Buku yang mula-mula dikarangnya berjudul Khotibul Ummah. Di awal tahun 1927 dia berangkat atas kemauannya sendiri ke Mekah sambil menjadi koresponden harian Pelita Andalas Medan. Pulang dari sana dia menulis di majalah Seruan Islam di Tanjung Pura, Langkat, dan membantu Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1928 keluarlah buku romannya yang pertama dalam bahasa Minangkabau berjudul Si Sabaria. Waktu itu pula dia memimpin majalah Kemauan Zaman
yang terbit hanya beberapa nomor. Pada tahun 1929 keluarlah buku-bukunya. Agama dan Perempuan, Pembela Islam, Adat Minangkabau atau Agama Islam. Buku ini disita polisi, kepentingan tablik, ayat-ayat Mi'raj dan lain-lain. Pada tahun 1930 mulailah dia mengarang dalam surat kabar Pembela Islam Bandung dan mulai berkenalan dengan M. Nasir, Hasan dan lain-lain. Ketika dia pindah mengajar ke Makassar, diterbitkannya majalah Al-Mahdi. Setelah dia kembali ke Sumatera Barat tahun 1935, setahun kemudian pergilah dia ke Medan lalu mengeluarkan Mingguan Islam yang mencapai puncak kemasyhuran sebelum perang, yaitu Pedoman Masyarakat. Majalah ini dipimpinnya sendiri setelah setahun dikeluarkan mulai tahun 1936 sampai 1943, yaitu seketika bala tentara Jepang masuk. Di zaman itulah banyak terbit karangan-karangannya dalam bidang agama, filsafat, tasawuf dan roman. Ada yang ditulis di Pedoman Masyarakat dan ada pula yang ditulis terlepas, dan waktu itulah keluar romannya Tenggelamnya Kapal Panderwit, kapal Belanda. Di bawah lindungan Ka'bah, Merantau ke Delhi, Terusir, Keadilan Ilahi dan lain-lain. Dalam hal agama dan filsafat terbit buku Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Budi, Pedoman Mubalik Islam dan lain-lain. Di zaman Jepang dicobanya menerbitkan Semangat Islam dan Sejarah Islam di Sumatera. Setelah pecah revolusi, dia pindah ke Sumatera Barat. Dikeluarkannya buku-buku yang mengguncangkan revolusi pikiran, revolusi agama, adat Minangkabau menghadapi revolusi, negara Islam sesudah naskah Renville, Muhammadiyah, Melalui Tiga Zaman, dan Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Di Lamun Ombak Masyarakat, dan Menunggu Beduk Berbunyi. Tahun 1950 beliau pindah ke Jakarta. Di Jakarta keluar buku-bukunya Ayahku, Kenangan-kenangan Hidup, Perkembangan Tasawuf dari abad ke abad, Urat Tunggang Pancasila. Riwayat perjalanan ke negeri-negeri Islam di tepi sungai Nil, di tepi sungai Dajlah, mandi cahaya di Tanah Suci, 4 bulan di Amerika, dan lain-lain. Kian lama kian jelaslah coraknya sebagai pengarang, pujangga dan filosof Islam, diakui oleh lawan dan kawannya. Dengan keahliannya itu pada tahun 1952 Hamka diangkat oleh pemerintah jadi anggota Badan Pertimbangan Kebudayaan dari Kementerian PP dan K dan menjadi guru besar pada perguruan tinggi Islam di Universitas Islam di Makassar dan menjadi penasihat pada Kementerian Agama. Di samping keasikannya mempelajari kesusastraan Melayu klasik, Hamka pun bersungguh-sungguh menyelidiki kesusastraan Arab. Sebab bahasa asing yang dikuasainya hanyalah semata-mata bahasa Arab. Dr. Andes Slamet Mulyono, ahli tentang ilmu kesusastraan Indonesia, menyebut Hamka sebagai Hamzah Pansuri zaman baru. Pada tahun 1955 keluar buku-bukunya Pelajaran Agama Islam, Pandangan Hidup Muslim, Sejarah Hidup Jamaluddin Al-Afghani, dan Sejarah Umat Islam. Karena menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran Islam dengan bahasa Indonesia yang indah itu, maka pada permulaan tahun 1959 Majelis Tinggi University Al-Azhar Kairo memberikan gelar Ustazia Fakhiriyah Doktor Honoris Causa kepada Hamka. Sejak itu berhaklah beliau memakai titel doktor di pangkal namanya. Tahun 1962, ini setelah Indonesia merdeka, ya kan? Hamka mulai menafsirkan Al-Quran lewat tafsir Al-Azhar. Dan tafsir ini sebagian besar dapat terselesaikan selama di dalam tahanan 2 tahun 7 bulan, hari Senin tanggal 12 Ramadan 1385, bertepatan dengan 27 Januari 1964 sampai Juli 1969. Dan pada tahun-tahun 70-an
keluar pula buku-bukunya soal jawab tentang agama Islam, Muhammadiyah di Minangkabau, kedudukan perempuan dalam Islam, doa-doa Rasulullah dan lain-lain. Dan pada Sabtu 6 Juni 1974 dapat gelar doktor dalam kesusastraan di Malaysia. Bulan Juli 1975, musyawarah alim ulama seluruh Indonesia dilangsungkan. Hamka dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan dengan 17 Rajab 1395. Ya, langsung saja kita kepada inti pokok permasalahan, yaitu tentang tasawuf. Nah, bagi yang ingin membaca secara lengkap, buku ini terdapat di Gramedia dan orang semua tahu, ya kan, buku tasawuf modern, bestseller, karangan Profesor Dr. Buya Hamka. Langsung saja kita ke inti pembahasan. Kita ambil tasawuf menjadi nama buku ini dan kita ikutkan dengan perkataan modern. Di dalam bahasa Arab bolehlah disebutkan at-tasawuful asri, tasawuf modern. Jadi ini yang ringan, ya kan. Nah, kalau Anda ingin mempelajari lagi tasawuf yang berat, ya kan, ada kitab Al-Hikam, ya kan, Ibnu Khaldun. Itu sejarawan Muslim. Ibnu Khaldun itu sejarawan Muslim dan dia ahli falsafat tasawuf, ya kan, ahli ekonomi juga. Jadi yang mengajari Anda ekonomi, mengajari Anda berdagang, ya kan, di masa-masa Islam saat ini adalah ahli-ahli sufi, ahli-ahli tarekat, ya kan. Ibnu Khaldun ahli ekonomi, ya kan. Jadi jangan remehkan tentang tasawuf ini, karena tasawuf itu adalah bagian dari ikhtiar supaya pemahaman Anda tentang Al-Quran dan Sunnah itu lebih dalam. Ketika Anda memahami Al-Quran dan Sunnah hanya casingnya doang, tidak Anda resapi, tidak Anda dalami, tidak Anda belajar dari pengalaman orang-orang yang telah sukses mendalaminya, ya selesai, ya kan? Anda hanya mempelajari kulit doang, memahami kulit doang, beragama hanya casing doang, tidak sampai ke dalam kalbu kita atau jiwa kita, tidak luar dalam. Maka perlu membaca kitab-kitab tasawuf, ya kan? Karena di sana terdapat cara-cara mudah, ya kan, untuk menjalankan agama. Jadi tasawuf bagian dari ikhtiar kita menjalankan agama. Bila di dalam membaca Al-Quran ada namanya ilmu tajwid, hidayatul mustafid, ya kan, ada nahwu sorob, Alfiyah Ibnu Malik, ya kan. Nah, ini juga tasawuf, kitab tasawuf, ya kan. Nah, kalau yang dikarang Ibu Hamka ini sebenarnya bukan tasawuf, karena dibahas bagian kecil aja agar lebih ringan dipahami. Karena kitab tasawuf, kalau akal kita belum sampai, itulah kadang jadi blank dia. Maka sebelum saya membahas lebih jauh, sebenarnya apapun itu, untuk memahami sesuatu harus menghilangkan ego kita. Jangan merasa paling hebat sendiri, gitu kan, supaya ilmu dapat dicerna. Karena tinggi dan rendahnya pengetahuan kita, ya kan, tinggi dan rendahnya amalan kita itu bergantung kepada akal kita. Sampai di mana akal kita? Nah, bila akal kita ingin maksimal, hilangkan ego kita. Ibarat gelas, kosongkan gelas kita. Kosongkan, ya kan, ibarat gelas tidak ada air di dalamnya, kosongkan supaya dapat dicerna. Karena kata-kata tasawuf itu mendalam, ya kan, mendalam sekali.
ya kan? Karena tasawuf itu mendalami jiwa, ya kan? Mendalami kolbu, ya kan? Sampai mendalami arti makna ketuhanan, arti makna tauhid. Atau juga mengatakan tasawuf itu tauhid. Ya, bisa juga benar karena memang ilmu ketuhanan di sana. Bagaimana memahami Allah Subhanahu wa taala dari pengalaman-pengalaman ulama-ulama kita, ya kan? Yang diajarkan yang sesuai dengan pengajaran Nabi kita, sahabat kita dan tabi'in. Jadi bukan dikarang sendiri, enggak. Berisnad, ya kan? Bersandar pada guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran tasawuf itu alat bantu, ya kan? Memang bukan sepenuhnya hadis, ya kan? Tapi itu alat bantu. Bila Anda tidak pakai itu, tidak pakai tasawuf, ya kan? Anda sulit, ya kan? Mempraktekkan agama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, gitu. Jadi ibarat seorang pebisnis, ya kan? Kalau dia hanya mengandalkan produk doang, jual produk tanpa akal, mustahil dia bisa menjual barangnya, ya kan? Maka perlu akal, ya kan? Ketinggian akal dengan apa? Dengan alat bantu pengetahuan, ya kan? Dengan pengembangan diri, ya. Kalau di luar sana begitu, sama lah ini. Jadi kalau yang kemarin kita bahas tentang pengembangan diri, nah ini lebih dalam lagi, lebih spiritual lagi, gitu kan? Lebih spiritual lagi. Karena pengembangan diri tidaklah bisa dapat dikembangkan tanpa ada dorongan dari Allah, Tuhan semesta alam. Nah, untuk mempelajari ketuhanan itu perlu membahas tentang tasawuf. Ya, saya bahas yang ringan-ringan saja. Dosa yang berat-berat, ya kan? Jadi gini, seperti juga yang sudah saya jelaskan kemarin, Allah tidak akan memberikan kita ilmu, ya kan? Bila kita belum kuasai ilmu itu. Jadi pelan-pelan, jadi ilmu itu bertahap, ibarat permainan game. Level 1, jangan juga karena saya sebut game Anda doyan main game, ya kan? Nah, jangan terlalu banyak main game, buntu otak. Jadi ibarat permainan game tadi, level 1, level 2, enggak bisa tuh. Misalnya Anda level 1 langsung lompat level 10, enggak bisa. Harus melalui tahap-tahapan. Samalah dengan ilmu, ya kan? Seperti tasawuf ini, ya, kita beri yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau Anda sudah bisa kuasai yang ringan-ringan, ya baru kemudian pendalaman materi, ya kan? Berguru kepada guru-guru tasawuf yang lainnya melalui kitab Al-Hikam mungkin dan lainnya. Ibnu Khaldun, ya kan? Kitab Ibnu Khaldun dan lainnya. Atau guru-guru tasawuf lainnya. Oke, menurut buku ini, yang terdapat dalam buku ini, arti tasawuf dan asal katanya menjadi pertikaian ahli-ahli bahasa. Setengahnya berkata bahwa perkataan ini diambil dari perkataan sifat, artinya suci bersih, ibarat kilat kaca. Kata setengahnya berasal dari perkataan sub, artinya bulu binatang. Sebab orang-orang yang memasuki tasawuf ini memakai baju dari bulu binatang. Mereka benci pakaian yang indah-indah atau pakaian orang dunia ini. Dan kata setengahnya diambil dari kaum Suffah, segolongan sahabat-sahabat Nabi yang menyisihkan dirinya di suatu tempat terpencil di samping masjid Nabi. Kata setengahnya pula dari perkataan Supana, ialah sebangsa kayu yang mersik tumbuh di padang pasir tanah Arab, tetapi
setengah ahli bahasa dan riwayat terutama di zaman yang akhir ini mengatakan bahwa perkataan sufi itu bukanlah bahasa Arab, tetapi bahasa Yunani lama yang telah diarabkan. Asalnya teosofi, artinya ilmu ketuhanan. Kemudian diarabkan dan diucapkan dengan lidah orang Arab sehingga berubah menjadi tasawuf. Walaupun dari mana pengambilan perkataan itu, dari bahasa Arabkah dia atau bahasa Yunanikah dia, namun dari asal-asal pengambilan itu sudah nyata bahwa yang dimaksud dengan kaum tasawuf atau kaum sufi itu ialah kaum yang telah menyusun kumpulan, menyisihkan diri dari orang banyak dengan maksud membersihkan hati, laksana kilat kaca terhadap Tuhan. Atau memakai pakaian yang sederhana, jangan menyerupai pakaian orang dunia biar hidup kelihatan kurus kering bagai kayu di padang pasir, atau memperdalam penyelidikan tentang hubungan makhluk dengan kholiknya, sebagaimana yang dimaksud perkataan Yunani itu. Bila disebut orang nama kaum sufi terutama di negeri kita ini, teringatlah kita kepada tarekat, misalnya tarekat Naksabandia, Sazilia, Samania, dan tarekat Haji Palopo di tanah Bugis. Bila kita pelajari tarekat yang ada di sini, kelihatanlah mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Padahal pada asalnya tasawuf itu tidaklah mempunyai peraturan tertentu yang tidak boleh diubah-ubah. Yang sebetulnya tasawuf itu adalah menempuh kemajuan juga. Dia adalah semacam filsafat yang muncul kemudian setelah zaman Nabi, yang maju mundur menilik keadaan zaman dan keadaan negeri. Tasawuf adalah salah satu filsafat Islam yang maksud awalnya hendak zuhud dari dunia yang fana, tetapi lantaran banyaknya bercampur gaul dengan negeri dan bangsa lain, banyak sedikitnya masuk jugalah pengkajian agama dari bangsa lain itu ke dalamnya. Karenanya tasawuf bukanlah agama, melainkan suatu ikhtiar yang setengahnya diizinkan oleh agama dan setengahnya pula dengan tidak sadar telah tergelincir dari agama atau terasa enaknya pengajaran agama lain dan terikut tanpa rasa. Jadi yang salah itu terlalu tenggelam, ya sama juga, ya kan? Mendalami hadis, ya kan, terlalu tenggelam di sana, akhirnya bingung sendiri gitu kan, nggak tahu penerapannya. Maka perlu membaca sepak terjang orang-orang terdahulu, ya kan, bagaimana dia mendalami agama itu supaya ya itu tadi tidak radikal. Maka kata Imam besar Imam besar Masjid Istiqlal, saya lupakan namanya, maaf. Terlalu sunnah tidak baik, ya kan? Terlalu tasawuf juga tidak baik. Maka digabungkan keduanya agar kawin dia. Ibarat bunga tadi, ya kan? Bunga, ya kan? Benang sari, ya kan, ketemu dengan putik, ya kan, kawin dia sehingga menghasilkan buah lagi, berbunga lagi. Seperti itu harus dikawinkan supaya jadi, ya kan. Kalau Anda berat sebelah terlalu sunnah, Anda tidak ketemu, akhirnya bingung sendiri, itulah jadi radikal, ya kan, tidak ngerti. Padahal Nabi itu tidak begitu, ya kan. Nabi itu orangnya luar biasa sekali, dan sahabat-sahabatnya, ya kan, zuhud dengan dunia. Dan bisa Anda perhatikan sendiri, ya kan, di dalam hadis, ya kan. Kalau Anda kaji, kalau Anda tidak kaji, Anda bisa juga, gitu kan. Seperti itu. Ibnu Khaldun berkata, tasawuf itu adalah semacam ilmu syar'iyah yang timbul kemudian di dalam agama. Ibnu Khaldun orang-orang terdahulu lagi. Jadi dia mengatakan bahwa semacam ilmu syar'iyah yang timbul kemudian dalam agama. Ya memang mendalami ilmu agama itu sendiri sesungguhnya, ya kan.
Asalnya ialah bertekun beribadah dan memutuskan pertalian dengan segala selain Allah, hanya menghadap Allah semata, menolak hiasan-hiasan dunia, serta membenci perkara-perkara yang selalu memperdaya orang banyak, kelezatan harta benda, dan kemegahan, dan menyendiri menuju jalan Tuhan dalam kholwat dan ibadah. Demikianlah kalau kita dengarkan kupasan Ibnu Khaldun yang meneropong suatu perkara dari segi ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ahli-ahli tasawuf yang terbesar mempunyai pula kaidah sendiri-sendiri tentang arti tasawuf itu. Ada yang berkata tasawuf ialah putus berhubungan dengan makhluk dan kuatnya perhubungan dengan Khalik. Junaid berkata tasawuf ialah keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpuji. Yang paling hebat ialah seperti yang diartikan oleh Al-Hallad, seketika dia telah disalibkan dan menunggu ajal, sebab dia berkeyakinan bahwa dirinya bersatu dengan Tuhan, maka datang seorang bertanya kepadanya, "Di waktu sekarang patut engkau mewariskan kata kepada kami, apakah arti yang sejati dari tasawuf itu?" Darah telah titik dari tubuh dan dari dalam matanya. Punggungnya telah hangus kena panas, hanya menunggu tubuhnya akan dipotong-potong. Waktu itu dia berkata, "Kata yang penghabisan, tasawuf ialah yang engkau lihat dengan matamu ini. Inilah dia tasawuf." Tak kala kerajaan Islam bertambah besar dan pemeluk agama Islam bertambah tersiar keluar tanah Arab, bertemulah dia dengan bangsa-bangsa dan agama-agama serta pemikiran-pemikiran baru. Masuklah paham filsafat ke dalam dunia Islam dan suburlah ahli fikir Mu'tazilah, dan mulailah timbul kaum tasawuf. Ketika itu kemajuan telah menyebabkan bingung. Kekayaan bertimbun masuk ke dalam dunia Islam, kehidupan sangat megah, sehingga mahar Al-Ma'mun kepada Bauran, anak wazirnya, saja lebih 1.000.000 dinar. Di samping itu dalam majelis istana terjadi bantahan ahli-ahli fikir tentang ketuhanan. Apakah Tuhan menakdirkan juga kejahatan manusia? Tentang manusia sendiri, apakah dia masih tetap Islam kalau sekiranya dia mengerjakan dosa besar? Tentang Al-Quran, adakah dia hadis atau qadim? Dan lain-lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa dan perbantahan, menyebabkan lalai mengerjakan ibadah. Tentu saja timbul golongan yang merasa jemu melihat itu, lalu menyisihkan dirinya. Ia menjauhkan diri dari orang dunia, dari orang yang katanya pintar tetapi telah terlampau pintar, atau orang yang dilalaikan hartanya. Orang yang menyisih itulah asal-usul kaum sufi itu, yang mulanya bermaksud baik tetapi akhirnya telah banyak tambahnya. Maksud mereka hendak memerangi hawa nafsu, dunia dan setan, tetapi kadang-kadang jalan yang mereka tempuh tidak digariskan oleh agama. Terkadang mereka haramkan kepada diri sendiri barang yang dihalalkan Tuhan. Bahkan ada yang tidak mau lagi mencari rezeki, menyumpahi harta, membelakangi huru-hara dunia, dan membenci kerajaan. Sehingga kemudiannya ketika ada tentara Mongol masuk ke negeri Islam, tidaklah ada lagi senjata yang tajam buat menangkis, sebab orang telah terbagi dan terpecah. Sebagian menjadi budak harta yang lebih sayang kepada hartanya daripada agamanya. Setengahnya lagi menjadi budak fikih, bertengkar, bertegang urat leher, meributkan apakah batal wudhu kalau sekiranya darah tumak lekat pada baju. Apabila sekiranya darah melekat kepada baju, dan ada pula yang karam di dalam kholwatnya dengan pakaian supinya, tidak peduli apa-apa, tidak menangkis serangan karena merasa lezat di dalam kesunyian tasawuf itu. Jadi jangan juga terlalu fikih gitu kan, bertegang urat leher, pokoknya harus begini ini kan, harus setengah paha ya kan. Wih, itu membuka aurat kalau setengah paha gitu kan. Jadi harus begini, hadisnya begini ya kan. Anda bisa begitu Pak ya kan. Anda bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in ya kan. Anda tidak punya kepentingan ya kan. Tidak bisa memaksakan orang ya kan. Dan dalam ilmu fikih pun tidak mengajarkan demikian gitu nah. Jadi
kalau terlalu pikir akhirnya salah menjalankan fikih itu. Begitupun juga kalau tidak pelajari, begitupun juga pelajari tasawuf, tidak melupakan fikih, ya kan, melupakan syariat itu sendiri, akhirnya tidak peduli apa-apa gitu kan. Jadi kedua-duanya dikawinkan, ibarat bunga tadi ada putik dan benang sari, dikawinkan sehingga terjadi proses pembuahan. Seperti itu. Seperti yang Nabi kemudian dan sahabatnya laksanakan. Jadi harus bersatu padu antara jasmani, ya kan, jiwa, rohani kita. Spiritual begitu. Jadi membangun spiritual itu harus kawin semuanya. Antara jasmani dan rohani. Tidak boleh jasmani saja, ya kan? Harus rohani juga. Tidak boleh juga rohani saja, ya kan? Harus jasmaninya juga ikut. Seperti itu. Jadi kedua-duanya. Jadi begitu adil gitu kan. Jadi jangan menyalahkan kemudian yang kebanyakan itu kan menyalahkan ahli kerohanian, menyalahkan ahli tasawuf sesat. Apa dalil Anda? Anda siapa mengatakan tasawuf sesat, ya kan? Sementara Nabi itu tasawuf, ya kan? Nabi sering berkholwat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau, ya kan? Sering kemudian larut dalam ibadahnya, gitu. Terus Anda siapa, gitu kan? Maka jangan terlalu pikir, itulah jadi radikal. Orang jihad di jalan Allah, Anda jihad di jalan umum, ya kan? Itu tidak benar. Jalan umum itu tempat dilewati orang, Pak. Bukan jihad di jalan umum. Jihad itu di jalan Allah. Itulah kalau belajar agama, tidak belajar kepada ahlinya. Itulah jadi, itu yang sesat sebenarnya begitu, ya kan? Jihad di jalan Allah, jadinya jihad di jalan umum. Na'udzubillahi min zalik. Jihad di jalan tamrin kah, atau jihad di jalan lain-lainnya. Tasawuf yang demikian bukanlah asal dari pelajaran Islam. Zuhud yang melemahkan itu bukanlah bawaan Islam. Semangat Islam ialah semangat berjuang, semangat berkurban, bekerja, bukan semangat malas, lemah paruh, dan melempem. Agama Islam adalah agama yang menyeru umatnya mencari rezeki dan mengambil sebab-sebab mencapai kemuliaan, ketinggian, dan keagungan dalam perjuangan hidup bangsa-bangsa. Bahkan agama Islam menyerukan menjadi yang dipertuan di dalam alam dengan dasar keadilan, memungut kebaikan dimanapun juga bersuanya, dan memperbolehkan mengambil peluang mencari kesenangan yang diizinkan. Maksud tasawuf pada mula-mula timbulnya adalah suci, yaitu hendak memperbaiki budi pekerti sebagaimana kata Junaid yang kita sampaikan di atas. Ketika mula-mula timbul itu semua orang bisa menjadi sufi. Tidak perlu memakai pakaian tertentu atau bendera tertentu atau berkholwat sekian hari lamanya di dalam kamar atau mengadu kening dengan kening guru. Di zaman Nabi Muhammad SAW hidup, semua orang menjadi sufi, yaitu sufi sepanjang artian Junaid tadi. Baik Nabi dan sahabatnya yang berempat atau yang beribu-ribu itu semuanya berakhlak tinggi, berbudi mulia, sanggup menderita lapar dan haus. Dan jika mereka memperoleh kekayaan, tidaklah kekayaan itu lekat di dalam hatinya sehingga melukai hati jika terpisah. Apalagi suasana seketika itu, pergaulan, letak negeri, semuanya menyebabkan hidup serba kecil menjadi biasa. Dan mereka tidak perlu bernama sufi, fikih, atau bernama raja sekalipun. Karena apakah lagi suatu nama yang lebih mulia daripada nama sahabat Rasulullah? Tidak ada yang nama lebih mulia, ya kan? Sahabat Rasulullah, wah itu sudah gelar luar biasa, ya kan? Manusia biasa tidak bisa. Syarat sahabat itu harus ketemu dengan Nabi. Jadi itu sudah gelar luar biasa, ya kan? Jadi poinnya adalah Nabi itu dan sahabatnya dan semua sahabatnya berakhlak tinggi, berbudi mulia, mau berjuang, menderita lapar dan haus, ya kan? Kalau kaya tidak disimpan di hati, tidak digenggam di hati.
kaya disimpan di tangan, dihambur lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Sehingga tidak membuat kecewa gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi berakhlak tinggi, ya kan? Berbudi mulia, berjuang, menderita lapar dan haus, ya kan? Kaya juga, dan kayanya tidak digenggam, ya kan? Tapi dilempar lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Demikian keadaan Nabi dan sahabat. Berjihad di medan tempur, ya kan? Berjihad di jalan Allah, bukan di jalan umum. Anda sebenarnya siapa sih, ya kan? Belajar di mana gitu, nah? Ya kan? Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan juga tabiin, apalagi tabiin, ya kan? Manusia biasa, ya kan? Makanya belajar yang benar gitu, nah. Jangan itulah bahayanya. Saya juga dulu awal-awalnya kayak gitu, baru belajar satu ayat gitu kan, sosok menyampaikan agama gitu kan, akhirnya kaku mental sendiri. Jadi belajar itu, kalaupun mau berdakwah, ya kan, sampaikan dengan baik, ya kan, jangan kaku, ya kan, harus dibarengi dengan akhlak yang mulia. Jadi gini, gampangannya gini. Bila kita disuguhi sebuah sarapan pagi, ya kan, diantar dengan cara yang baik, wow, luar biasa gitu kan. Tapi ketika kita disuguhi sarapan pagi, contoh pisang goreng misalnya dengan air panas, kopi atau teh, disuguhi dengan cara yang tidak sopan, ya kan, tidak baik, kira-kira gimana? Nah, samalah itu juga, ya kan. Agama itu harus dibarengin dengan akhlak. Dan tujuan Nabi diutus apa? Untuk memuliakan akhlak kan? Muliakan akhlak. Jadi kalau kita membawa agama, akhlak kita salah, nggak bisa tuh, nggak cocok. Jadi itu namanya casing doang. Untuk apa kita tampilkan casing? Setengah paha gitu kan? Tapi na'udzubillah min zalik gitu kan, jauh sekali. Jadi belajar itu harus luar dalam, jangan di luar aja, di dalam dulu diperbaiki. Nah, ketika di dalam diperbaiki, maka insya Allah di luar juga ikut. Di dalam itu penting, ya kan? Maka ada istilah orang, ya kan, untuk apa cantik di luar, tapi kalau di dalam buruk. Itu tidak salah, benar. Di dalam lebih harus diperbaiki. Bagaimana keadaan kolbu kita? Apakah penuh dengan kesesatan, dosa? Kalau kolbu kita, hati kita penuh dengan kesesatan, kemusyrikan, dosa, itulah yang menghalangi unsur bahagia tadi. Nanti kita akan bahas sedikit tentang bahagia, ya kan? Karena poin inti dari tasawuf itulah bagaimana memunculkan bahagia. Jadi bahagia itu bukan dipaksakan, ya kan? Menguasai kemudian materi, enggak, bukan itu bahagia. Bahagia itu sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Untuk memunculkan bahagia maka perbaiki hati, ya kan? Bagaimana keadaan kolbu kita? Ketika ada penghalang kita antara kita dengan Allah, ya kan? Ada penghalang, ya kan? Ketika ada penghalang antara jasmani dan jiwa kita, ada penghalang antara kita dan hati kita, itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bahagia, ya kan? Ketika ada kemusyrikan di dalam hati, ya kan? Ketika ada dosa maksiat di dalam hati kita, itu yang tidak bisa membuat kita bahagia. Selalu gelisah terus. Bawaannya mau irilah, dengkilah, ya kan? Panaslah, ya kan? Maka hilangkan itu, ya kan? Hilangkan itu dengan memperbaiki tauhid, ya kan? Bersihkan. Nah, itulah tujuan dari tasawuf sebenarnya, membersihkan diri, atau dikenal dengan juga tazkiyatun nafas, pembersihan diri, ya kan? Nah, jadi bila ingin cantik luar dalam, maka perbaiki hati. Itulah tujuan juga sebenarnya dari agama. Tujuan kita beragama agar
memperbaiki hati kita. Nah, banyak orang memahami agama hanya casingnya doang, tidak sampai di dalam, ya kan? Hanya kedok doang, penipuan doang, ya kan? Tidak bisa. Harus luar dalam. Hati harus ditata. Jadi casingnya menyembah Allah tapi hatinya menyembah jin. Nah, itu tidak boleh. Ya kan? Itu namanya munafik, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Ada penyakit di dalam hati. Nah, penyakit-penyakit itu harus dibersihkan. Tidak boleh penyakit-penyakit. Bagaimana cara mensucikannya, ya kan? Nah, dengan bertaubat kepada Allah, ya kan? Banyak menyebut namanya, banyak istighfar, minta ampun kepadanya, selalu berzikir kepada Allah di siang dan malam kita, bahkan setiap waktu, ya kan? Jangan kosongkan hati kita dengan zikir, lisan kita dengan zikir, ya kan? Terkoneksi terus agar kita jauh dari namanya, jauh dari penghalang yang menghalangi diri kita dengan Allah. Agar kita selalu dalam pertolongannya, ya kan? Agar kita selalu dalam taufiknya, petunjuknya. Bila kita jauh dari taufik dan petunjuk pertolongan Allah, ya sudah, Anda dalam penguasaan iblis, setan, sebagai musuh manusia yang jelas. Nah, sampai di mana tadi? Kemajuan yang telah tercapai di belakang itu, kemajuan yang sudah memang menuruti sunnatullah, menyebabkan adanya golongan tasawuf sampai ada yang berlebih-lebihan sebagaimana kita sampaikan tadi. Kehidupan yang asalnya daripada zuhud dan membenci kemegahan dunia yang telah dicapai orang lain tadi, atau kehidupan mencari kekayaan di dalam hati sendiri, bertambah lama, bertambah maju, dan bertambah dalam. Sampai dari dalam tasawuf itulah timbul kajian tentang arti ma'rifat, arti sa'adah, bahagia, dan bagaimana ikhtiar untuk mencapai perhubungan yang kekal dengan Tuhan. Ketika itu timbul pula pengkajian yang luas dari hal hukum-hukum Islam, halal dan haramnya, ijtihad dan kiasnya di dalam perkara amalan lahir, yaitu bernama fikih. Jadi adalah kedua ilmu ini kalau orang pandai mencocokkan, nah seperti yang saya bilang tadi, kita kawinkan, ya. Kalau orang pandai mencocokkan, kata Profesor Dr. B. Hamka, akan mempertinggi semarak keagamaan, meskipun kadang-kadang menimbulkan pergeseran pula di antara pembelanya masing-masing. Jadi akan semakin tinggi nilai agama itu kalau kita dalami, ya kan? Apa saja kalau kita dalami, maka akan semakin tinggi. Nah, kalau istilah dunia, membangun kreativitas, ya kan? Atau selalu berinovasi. Itu kalau dunia. Anda pintar kalau tentang ilmu dunia, gitu. Berinovasi, ya kan, supaya bisa bersaing. Tapi kenapa Anda dalam agama vakum, ya kan? Mentok, ya kan? Melempem kayak kerupuk. Jangan seperti itu. Agama itu diajarkan kita supaya bisa terus semangat, ya kan? Semangat. Itulah hikmah, ya kan? Hasil dibalik kita selalu bersama Allah, ya kan? Karena perlu kita ketahui, ya kan? Karena namanya manusia ciptaan Allah, ya kan? Selagi dia masih hidup, seringkali, ya kan, Allah kemudian memberi peringatan. Karena memang hambanya Allah, statusnya manusia itu, ya kan, beri peringatan supaya manusia itu ingat, ya kan, jangan jauh-jauh tersesat selagi masih nyawa di kerongkongan, ya kan, selagi masih ada kesempatan agar dapat berubah, ya kan. Allah sangat cemburu sekali, ya kan, ketika hambanya itu. Jadi kalau manusia itu bisa cemburu, ya kan, maka manusia itu kan dilarang cemburu sama manusia, kecuali oleh beberapa hal, ya kan. Seperti orang mencari ilmu, ya kan, semangat juga mencari ilmu, ya kan? Atau jangan mencemburuhi orang yang menjelaskan tentang hikmah. Nabi larang itu.
Allah ajarkan hikmah kemudian dia mengajarkan, ya kan? Jangan kemudian sok-sok dia belajar di mana. Anda yang ditanya, Anda belajar di mana, ya kan? Sok-sok kemudian bertanya gitu, nah, ya kan? Pemahaman Anda mungkin baru setitik, ya kan? Sok-sok Anda belajar di mana? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Jadi perbaiki, ya kan? Perbaiki bukti agama kita itu dengan jasmani dan rohani kita, luar dalam, ya kan? Jangan casing doang. Sampai di mana tadi? Jika sekiranya kaum fikih ada yang sampai membicarakan bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan berkumis, bagaimana wudhunya, wajibkah menyampaikan air ke dalam kulitnya atau tidak, maka kaum sufi pun akhirnya tidak memperdalam lagi, sehingga terdapat pula pada mereka perkataan-perkataan rahasia yang sebenarnya tidak tersebut dalam syara. Ada yang mengatakan dapat bersatu dengan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Bekas pendidikan tasawuf semacam itu sangat besar ke dalam dunia Islam. Sekian lamanya kaum muslimin membenci dunia dan tidak menggunakan kesempatan sebagaimana orang lain. Lantaran itu mereka menjadi lemah, mau berkorban tidak ada yang akan dikorbankan karena harta benda dunia telah dibenci. Mau berzakat tidak ada yang akan dizakatkan karena mencari harta dikutuki. Orang lain maju di dalam lapangan penghidupan sedang mereka mundur, dan bila ada yang berusaha mencari harta benda mereka dikatakan telah jadi orang dunia. Jadi seimbang, ya kan? Diperdalam juga tentang ketuhanan kita, dicari juga dunia, jangan berat sebelah, ya kan? Terlalu jadi budak dunia, lupa dengan tujuan hakiki hidupnya, lupa dengan Allah. Dan perlu diketahui lagi, kalau kita terlalu dunia, itulah yang menyebabkan akal kita mati, ya kan? Tidak dapat mencerna kebaikan, kebenaran, hikmah, tidak dapat mengambil hikmah dalam hidup ini kalau kita terlalu mengejar dunia. Demikian kalau kita juga terlalu seperti orang yang ahli tasawuf, ya kan? Seperti ahli-ahli tasawuf, ya kan? Menghindari kehidupan dunia, ya kan? Akhirnya tidak dapat bersaing dengan yang lainnya. Jadi seimbang. Seperti Nabi, sahabat-sahabatnya itu seimbang, berimbang, ya kan? Tinggi, ya kan? Tinggi juga kemudian pemahaman agamanya, ya kan? Luar dalam, jasmani, jiwa jasmani, ya kan? Demikian sahabat-sahabatnya. Tinggi juga kemudian semangat juga maksudnya akan kehidupan dunia, mencari harta, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian memberikan hak-hak dari harta itu. Nabi kita yang dilakukan, Nabi dan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabatnya, ya kan? Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an. Demikian. Kiai Haji Mas Mansur berkata, 80% didikan Islam kepada keakhiratan dan 20% kepada keduniaan. Tetapi kita telah lupa mementingkan yang tinggal 20 lagi itu, sehingga kita menjadi hina. Said Rashid Ridho berkata ketika memberi syarah akan hadis, zuhudlah kepada dunia supaya Allah cinta kepadamu, dan zuhud pula lah kepada yang di tangan manusia supaya manusia pun suka kepadamu. Ketika memberi syarah hadis ini, Imam Nawawi telah mengutip perkataan Imam Syafi'i yang berkata tentang mencari harta dunia demikian. Menuntut berlebih harta benda walaupun pada yang halal adalah siksa yang diberikan Allah kepada hati orang yang beriman. Maka Said Rashid Ridho berkata, perkataan itu jauh dari kebenaran, sebab meminta tambahan harta yang halal itu tidaklah haram, tidaklah siksa. Kalau sekiranya meminta tambah yang halal itu haram dan siksa pula, mengapa dihalalkan? Bukan pula dia makruh.
jatuh hukum haramnya. Jika harta yang halal menjadi tangga untuk mencapai yang haram dan dimakruhkan jika menyebabkan perbuatan tercela. Jadi yang salah itu ketika halal, sumbernya halal berubah jadi haram, peruntukannya haram. Itu yang salah. Kalau yang diperoleh halal, ya kan, minta kemudian tambahan rezeki tidak masalah, ya kan. Nah, selama itu halal. Yang salah itu ketika sebaliknya haram. Itu haram. Halal ya tetap halal. Karena telah jelas Allah kemudian ajarkan yang halal itu halal, haram itu haram, sudah jelas. Sahabat-sahabat yang besar, demikian juga ulama tabi'in, dan beberapa orang yang soleh-soleh ialah orang kaya raya yang mempunyai harta benda lebih daripada yang perlu, sehingga menjadi pertikaian paham di antara ulama-ulama manakah yang utama di sisi Allah. Seorang kaya syukur dengan seorang fakir yang sabar. Adapun berlebih-lebihan memasukkan rasa kebencian terhadap harta kekayaan dunia itu ke dalam hati sanubari adalah salah satu sebab kelemahan kaum muslimin dan salah satu sebab mereka dapat dikalahkan oleh musuhnya. Kesenangan yang menyebabkan sombong atau lalai dari melakukan kewajiban atau menyebabkan suka kepada haram, demikian rasid ridho. Jadi harus berimbang semua. Ya, kita kemudian ketika kaya tidak boleh juga sombong, ada hak yang harus kita berikan, gitu kan. Nah, kemudian demikian orang yang menyukai yang haram harusnya beralih kepada yang halal. Nah, seperti itu. Jadi benar sudah caranya, peruntukannya pun harus benar. Kemudian kalau caranya salah, ya kan, bagaimana peruntukannya lebih salah, ya kan, sekalipun pada yang benar. Peruntukan harus diperbaiki. Demikian cara diperbaiki, demikian juga peruntukannya. Yaitu halal dan halal, tidak berubah lagi menjadi haram. Nah, dengan segala keterangan itu, jelaslah maksud kita dengan buku ini. Kita namai tasawuf ialah menuruti maksud tasawuf yang asli. Sebagaimana kata Junaidi tadi, yaitu keluar dari budi pekerti yang tercela dan masuk kepada budi pekerti yang terpuji dengan tambahan keterangan modern. Kita tegakkan kembali maksud semula dari tasawuf, yaitu membersihkan jiwa, mendidik dan mempertinggi derajat budi, menekankan segala kelobaan dan kerakusan, memerangi syahwat yang lebih dari keperluan untuk kesejahteraan diri. Nah, jadi seperti itu. Atau poinnya tadi, tujuan Nabi diutus apa? Untuk memuliakan akhlak. Itu tujuannya beragama. Jadi kalau kita beragama, akhlak kita, ya kan, enggak karu-karuan, ya sudah selesai, Pak. Cara kita berkata saja, ya kan, enggak sopan, gitu kan. Nah, itu bagaimana gitu. Bicara itu bagaimana kalau kita bicara itu yang lembut, ya kan, enak didengar. Nah, untuk mencapai seperti itu, ya kan, untuk mencapai budi pekerti yang baik, ya kan, itu harus dengan pengetahuan yang baik, ya kan, pengetahuan yang baik dan mendalam, harus didalami, ya kan, dimengerti sampai mendalam. Bukan dipahami hanya di luarnya saja, sehingga muncullah sebagai ekspresi jasmani kita, ekspresi fisik kita. Kalau di dalam itu baik, maka ekspresinya juga baik. Nah, seperti itu. Jadi perlu mendalami tentang ketuhanan, perlu mendalami tentang tasawuf yang dengan cara yang baik, tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam artian terlalu tenggelam di dalam tasawufnya, tapi lupa kepada dunia, itu tidak boleh juga. Jadi harus seimbang. Jangan dunia saja dikejar, tapi lupa dengan Tuhannya. Atau terlalu asik dia dengan ibadahnya, ya kan? Tapi lupa dengan
dunianya. Jadi harus kedua-duanya. Seperti itu. Dan dunia tidak menjadikannya sombong. Nah, itu yang benar. Nah, banyak kemudian orang di luar sana menjadikan dunia itu menjadikan dirinya sombong. Nah, kalau sekiranya dunia menjadikan dirinya sombong, lebih baik ya sederhana saja, ya kan? Sederhana saja. Jangan dipaksakan. Kalau dunia menjadikan ibadah kita lalai, ya kan? Lupa, ya kan? Lebih baik ditinggalkan. Kerjakan dunia yang gampang-gampang saja gitu nah. Jangan dipaksa. Nah, seperti itu. Jadi perlu sekali mendalami keduanya. Ketuhanan atau tasawuf, ya kan? Ikhtiar orang-orang dahulu, ilmu, ikhtiar tentang ketuhanan, nabi, sahabat, ya kan? Tabi'in, tabi'it tabi'in. Perlu didalami, ya kan? Kalau kita hanya mempelajari hadis, ya kan? Sulit. Ya kan? Karena kita tidak tahu caranya, bagaimana caranya dia mempraktekannya. Nah, untuk mengetahui caranya, kita harus pelajari tentang tasawuf supaya kita tahu cara mempraktekannya, ya kan? Karena inti dari tasawuf itu bagaimana mendalami kalbu kita, mendalami hati kita. Karena di sana ada Allah, ya kan, yang membolak-balikkan hati kita setiap saat. Jadi Allah itu sesukanya mau dibolak-balikkan hati kita. Maka ketika kita bisa memperbaiki hati kita, maka Allah akan memberi taufik, petunjuk. Maka yang Nabi lakukan ketika berdoa, ya kan? Nabi tidak tinggalkan gitu kan? Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamaku. Jadi jangan sampai kemudian hati ini berpaling, ya kan? Bisa saja, karena setiap satu hati manusia berubah. Allah yang membuat demikian supaya kita sungguh-sungguh, ya kan? Allah ingin melihat kesungguhan kita. Nah, Allah ingin melihat kesungguhan kita. Kita kemudian tidak ada ikhtiar di sana, sudah selesai. Kalbu kita dikuasai oleh iblis. Apalagi kalau belajar dengan jin, iblis, ya kan, dengan dukun, nah selesai, ya kan, sesat sudah itu. Itu yang sesat, ya kan. Kalau mendalami tentang ketuhanan tidak sesat, ya kan. Arti dari ketuhanan tidak sesat. Mendalami tentang kalbu tidak sesat, ya kan. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Nah, seperti itu. Imam yang 4 demikian. Imam Malik, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tasawuf semua, ahli tasawuf semua tuh. Bagaimana ceritanya Anda belajar fikih tidak belajar tasawuf, ya kan? Guru-guru Anda tabi'in, tabi'ut tabi'in belajar tasawuf. Anda ada manusia sekarang tidak mau belajar tasawuf, ya kan? Bagaimana ceritanya gitu kan? Nah, yang menjadi pertanyaan Anda menghindari tasawuf. Kemungkinan besar ada tabir penghalang di hati Anda. Ada tabir penghalang di hati Anda. Apa itu? Selidiki sendiri. Oke. Singkat saja. Ini akan saya uraikan tentang tujuan dari tasawuf itu juga agar mencapai bahagia, ya kan? Para ahli-ahli filosofi barat, ya kan, falsafat barat seperti Leo Tolstoy, pujangga Rusia yang masyhur itu 1828-1910, berpendapat bahwa yang menjadi sebab manusia putus asa di dalam mencari bahagia ialah karena bahagia itu diambilnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk bersama. Jadi mustahil orang bisa bahagia kalau hanya untuk diri sendiri.
Bahagia itu harus untuk bersama. Kalau kita sudah merasakan sebuah kenikmatan, bagi kenikmatan itu kepada orang lain. Padahal segala bahagia yang diborong untuk diri sendiri itu mustahil berhasil, karena bahagia semacam itu mau tak mau mesti mengganggu bahagia orang lain. Orang lain yang terganggu itu tidak pula mau berpangku tangan. Jika ia tersinggung, dia akan mempertahankan diri. Oleh sebab itu bukan lagi menuntut bahagia, memberi keuntungan, tetapi memberi kerugian bersama. Oleh karena itu pula nyatalah bahwa bahagia yang dituntut mestinya bukan buat diri sendiri, tetapi buat bersama, buat masyarakat, karena tangan Allah adalah atas jamaah. Tuh. Jadi penting bersama, ya. Jangan berpecah belah, ya kan, bersatu. Nah, sesungguhnya ketika Anda memahami agama berpecah belah, ya kan, memahami kebenaran sepihak, itu bukan bahagia yang Anda tuntut. Jadi berhentilah. Bila hari ini masih ada para pencari-pencari ilmu yang memahami agama untuk golongan sendiri, ya kan, atas nama sendiri, fanatik golongan, berhentilah, ya kan. Lebih baik Anda belajar kepada guru-guru yang lain. Jangan fokus hanya satu guru, karena bukan kebahagiaan yang Anda cari, bahkan kerugian yang Anda dapatkan. Bukan hanya untuk Anda, tapi juga untuk orang lain, ya kan? Pasti sudah itu terjadi, dan itu Anda bisa lihat sendiri. Begitulah faktanya, ya kan? Jadi tidak masalah, ya kan, tidak usah kemudian menyalahkan. Yang penting kita mau berubah, ya kan. Memang perlu proses, ya kan. Saya pun demikian, gitu kan. Dan saya juga bukan baru belajar, lama saya belajar, ya kan. Saya umur 19 tahun, ya walaupun sekalipun memang ada dasar dari kecil, ya kan. Sekolah saya itu sudah ibtidaiyah, gitu kan. Tapi kan tidak begitu dalam, ya kan. Namanya juga kita masih kecil lah, gitu kan. Akal kita juga belum sampai di sana, gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita tidak mau belajar, ya kan. Terus belajar kepada guru-guru, semua guru, ya kan. Tidak membatasi diri. Akhirnya kita juga bisa. Nah, awalnya dulu pernah juga karena pemahamannya hanya sepihak, ya kan. Jadi agama yang kita sampaikan monoton, gitu kan. Ortodoks. Harus begini, ya kan. Kalau tidak begini kafir, sesat. Wah, ya kan, tidak begitu, ya. Sekalipun nasnya demikian, kita bisa sampaikan dengan cara yang baik. Atau seperti yang saya sebut kemarin, bahwa mengajari ilmu itu di mana batas akalnya orang, atau lihat keadaan, ya kan. Atau poinnya adalah cari yang ringan-ringan dulu. Kalau yang ringan-ringan sudah bisa dikuasai, baru yang berat-berat. Begitu. Dimulai dari diri sendiri dan semuanya. Begitulah cara agar kekuatan Islam dapat dibangun, agar Islam bisa jaya lagi. Kalau masing-masing individu, setiap muslim, ya kan, tidak mau, ya kan, belajar kepada semua guru, ya kan, fanatik golongan, sudah sampai kapanpun Islam tidak pernah jaya, ya kan. Seperti kejayaan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW di masanya, ya kan. Luar biasa. Mulai dari Mekah, ya kan, sampai ke Madinah, sampai Islam menyebar di Eropa. Luar biasa, ya kan. Sampai di seluruh belahan bumi. Nah, seperti itu. Nah, Islam memang sudah menyebar saat ini, ya kan. Tapi kejayaannya tidak dapat kita pertahankan. Karena apa? Sibuk mementingkan
golongannya, tidak mau peduli dengan yang lainnya. Nah, seperti tadi, bukan kebahagiaan yang Anda dapatkan ketika Anda mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, untuk golongan, bukan. Justru kerugian. Kebahagiaan bisa Anda dapatkan ketika kebahagiaan itu bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk orang lain juga. Seperti itu. Menerima, ya kan? Mau mendengar, ya kan? Kebenaran yang orang lain sampaikan. Tidak merasa benar sendiri, jangan. Enak, Pak, kalau kita bisa berfase, ya kan? Hijrah dari fase yang satu ke fase yang berikutnya. Kalau kita cuma fase satu aja, aduh, selesai, Pak. Selesai, ortodoks, monoton. Ya kan? Jadi keras, ya kan? Beku, ya kan? Nah, jadi raihlah kebahagiaan itu untuk diri sendiri dan bersama-sama. Seperti apa yang Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Itu kan perintah Allah. Allah yang kita sebut-sebut, Allah yang kita sembah, kenapa kita abaikan perintahnya itu? Itu nas. Dan itu kalau kita dalami itu ayat berat lagi, saudara, ya kan? Anda usahlah dulu kita sampai ke sana. Kita perbaikilah dulu Tuhan kita. Kita bisa terkoneksi ke sana kalau apa yang ada dalam hati kita bisa kita perbaiki. Bagaimana kita mau terkoneksi ke sana? Bagaimana kita mau terkoneksi tentang persaudaraan kalau yang di hati kita ini kotor? Yang di hati kita ini ada penghalang, ada tabir penghalang antara kita dengan hati kita, antara kita dan dengan Allah. Ada tabir penghalang, yaitu dosa, kemusyrikan. Itu dulu kita perbaiki. Maka pelajarilah tasawuf, ya kan? Nah, supaya hati kita bersih, ya kan? Tujuan dari tasawuf itu kan agar hati kita bersih, bening seperti kilat kaca, sehingga tidak ada lagi tabir antara kita dengan Allah, langsung gitu. Nah, paham? Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi tujuan dari tasawuf agar tidak ada penghalang antara diri kita dengan Allah. Tidak ada penghalang antara diri kita dengan hati kita. Jadi sehingga kita setiap saat selalu bisa berkomunikasi dengan hati kita. Ya kan? Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan hati kita, berarti ada penghalang, ya kan? Ada penghalang, ada dosa di sana. Ada kemusyrikan di sana. Ada setan iblis yang mengacaunya. Nah, seperti itu. Maka selalulah bersama Allah, ya kan? Selalulah bersihkan hati, ya kan? Bersihkan dari dosa-dosa. Jadi mustahil kita bisa menerima sebuah kebenaran. Mustahil kita bisa menerima ilmu. Mustahil kita bisa bahagia kalau hati kita tidak kita bersihkan. Mustahil. Maka tarekat itu perlu, ya kan? Perlu sekali. Kalau casing doang untuk apa? Ya kan? Akhirnya itulah jadinya radikal. Karena nggak tembus, nggak ada tuntunan, sembarang aja kita lakukan. Gitu. Dari sebab bahagia dicari untuk bersama dan segala manusia rindu mencapainya. Di sini timbullah persatuan keperluan dan persatuan keinginan. Timbullah kecintaan di antara bersama dan kehendak saling tolong menolong. Maka bahagia raya itu tidaklah akan didapat di dalam hidup yang gelap, melainkan pada kehidupan yang penuh nur, cahaya, penuh cahaya gemilang. Hidup bercahaya dan berseri ialah hidup yang sudi mengorbankan kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri untuk kesenangan dan kebahagiaan bersama. Untuk menghilangkan segala permusuhan dan kebencian yang melekat di dalam jantung anak Adam, yang terbit lantaran hawa nafsu dan syahwat yang semuanya itu membawa manusia kepada gelap gulita. Inilah yang menjadikan dunia penuh dengan lakon, kesedihan, dan sandiwara yang menyeramkan. Hidup yang gilang gemilang itu ialah berkorban. Nah, tuh. Atau jangan kita banyak mengeluh gitu kan.
Maka Allah menegur, ya kan? Sudahkah kita memberi makan anak yatim, ya kan? Sudahkah kita memberi makan orang miskin, ya kan? Banyak mengeluh dalam hidup ini. Jadi saya tambahkan lagi, cara mudah untuk bangkitnya ekonomi, ya kan? Maka perhatikanlah anak yatim, perhatikanlah orang miskin, maka ekonomi akan bangkit. Bila Anda memperkaya diri sendiri mustahil. Kebahagiaan diperoleh bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bersama-sama. Maka Allah tegaskan, jangan banyak mengeluh. Sudah perhatikan belum, ya kan, orang anak yatim? Sudah perhatikan belum orang miskin, ya kan? Maka bila panti-panti yatim, ya kan, panti asuhan, ya kan, terlantar, tidak ada orang yang memperhatikan, selesai, ya kan. Demikian orang-orang miskin, ya kan, tidak ada yang perhatikan, ya kan. Akhirnya mereka terbiar-biar begitu saja, ya kan. Tidak ada dapat membangkitkan ekonomi di sebuah negara itu. Tidak bisa. Jadi ekonomi bisa bangkit kalau Anda memahami pencapaian kebahagiaan itu untuk bersama. Kalau Anda mendapatkan nikmat, berbagilah. Perhatikan anak yatim, ya kan? Sekalipun kategori Anda bukan kaya, seperti yang saya katakan kemarin, sekalipun harta Anda tidak wajib zakat, tapi Anda wajib sedekah, berinfak, ya kan? Berbagi kepada anak yatim, orang miskin. Nah, seperti itu. Bahkan yang nisab zakat pun sekalipun, ya kan, berbagi kepada anak yatim. Perhatikanlah dua lokasi ini, ya kan? Maka yakinlah ekonomi akan bangkit. Dan itulah yang dilakukan Nabi dan sahabat. Maka Islam menyebar di seluruh permukaan bumi. Hanya umatnya saja sekarang yang tidak dapat mempertahankannya. Maka saatnya sudah dimulai kebangkitan Islam itu. Saatnya mulai sudah di saat ini. Nah, pertanyaannya satu, apakah nanti Anda menjadi penonton atau mau menjadi pelaku? Maka itu ditentukan saat ini. Apakah nanti Anda menjadi penonton atau menjadi pelaku? Ditentukan saat ini. Nah, seperti itu. Maka jangan jadi penonton nanti, karena Islam saatnya akan bangkit. Maka banyaklah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalami jiwa Anda, dalami kolbu Anda. Kolbu Anda memang tidak dapat dilihat, ya kan? Tapi Anda dapat bisa merasakannya. Tubuh Anda bergerak karena ada kolbu, ada ruh di sana. Ya kan? Ada Allah yang meminjamkan ruh sehingga dapat bergerak, ya kan? Jasmani kita. Ada kolbu kita yang terus mengingatkan kita agar jangan tersesat. Sekalipun kolbu itu banyak dosa, ya kan? Tuh, maka bersihkan, selalu kita bersihkan dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan zikir, istighfar kita, ya kan? Selalu banyak berkholwat, ya kan? Jangan terlalu sibuk dengan dunia, lupa, ya kan? Dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. George Bernard Shaw, bintang filsafat dari Irlandia, dalam karangan sandiwaranya Manusia yang Maju, menghilangkan keraguan yang bersarang di hati manusia lantaran pengaruh pendapat Ibsen di atas tadi. Jadi ini saya tidak jelaskan ya pendapat Ibsen, pendapat Henrik Ibsen dari Norwegia yang mengatakan bahwa mencari kebahagiaan itu hanya menghabiskan umur saja. Nah, George Bernard Shaw mengatakan bahwa kata beliau, jadi manusia tidak kuat mencari jalan menuju bahagia atau tak kuat menyingkir dari jalan sengsara dan celaka, sekali-kali jangan ia putus asa. Jadi sekalipun demikian jangan putus asa terus, ya kan?
Coba bayangkan. Orang barat saja bisa demikian. Karena orang barat juga belajar pada sejarawan muslim, Pak. Jadi penemu pertama itu adalah sejarawan muslim, baru kemudian Eropa bangkit. Eropa bisa bangkit karena ada sejarawan muslim. Iya kan? Nah, kemudian mereka berkata seperti ini. Nah, jadi sekalipun demikian jangan putus asa. Ia mesti berpegang teguh dengan keberanian, ia mesti kuat, tak boleh menyerahkan diri kepada sengsaranya dan tidak beruntung. Seperti yang katakan tadi, jangan banyak mengeluh, ya kan? Jangan mengeluh. Ya kan? Sudah perhatikan belum orang miskin, ya kan? Kalau hari ini ekonomi belum bangkit, sudah perhatikan belum anak yatim, ya kan? Sudah perhatikan belum orang-orang miskin, ya kan? Kalau itu ditelantarkan, jangan mimpi ekonomi itu bisa bangkit, ya kan? Hal-hal yang kecil Anda sepelehkan, gitu kan? Di sekeliling Anda tidak bisa Anda bahagiakan. Nah, seperti itu. Begitu aja, Pak. Nggak usah susah-susah. Maka bahagia itu sangat dekat sekali seperti judul buku ini, ya kan? Bahagia itu sangat dekat sekali dengan diri kita, ya kan? Allah pun jelaskan. Sudah perhatikan belum orang anak yatim, ya kan? Sudah kasih makan belum anak yatim? Sudah perhatikan belum, ya kan? Allah tanya tuh. Sudah kasih makan belum orang miskin? Simpel sekali, Pak. Sebenarnya bahagia itu dekat dengan kita, tapi kita abaikan. Kita mencari yang nggak jelas, nggak bahagia juga, ya kan? Nah, jadi banyak sekali manusia di dunia ini, di luaran sana, yang ibarat mayat-mayat hidup yang sedang bergentayangan mencari sesuatu yang tidak jelas, padahal bahagia yang dia cari itu ada di dekatnya, gitu kan? Ia mesti berpegang teguh dengan keberanian, ia mesti kuat, tak boleh menyerahkan diri kepada sengsaranya dan tidak beruntungnya. Ia mesti tahu bahwa dahulu dari kita sudah berpuluh-puluh keturunan anak manusia yang menjadi korban, ada yang sesat dan telah jatuh. Kita yang datang di belakang mendapat pengajaran baru daripada kejatuhan mereka. Kita mesti memilih jalan lain. Jangan jalan yang telah ditempuh orang-orang yang telah tersasar, yang menyebabkan manusia tidak mendapat bahagia. Kata Shaw pula, karena banyaknya salah manusia, keriaan manusia, bersungguh-sungguh untuk keuntungan seorang, tidak memperdulikan seruan kehidupan sejati, yaitu kehidupan di dalam budi mulia, tidak mengakui kerugian yang didapatnya lantaran kesalahan perbuatannya. Ada orang yang menyatakan bahwa kesalahan manusia karena tidak mempergunakan akalnya. Ia dipergunakan untuk keramaian isi dunia, hanya untuk kerusakan dan untuk menghabiskan nyawa. Jadi kemajuan manusia pada masa ini bukan dalam budi pekerti, hanyalah dalam dunia amuk dan merusak binasakan. Tidak seorang pun yang ingat hendak mencari obat, bahkan semuanya lupa kesanggupan nenek moyangnya sejak beribu-ribu tahun yang lampau. Apa yang diminum dan apa yang dimakan nenek moyangnya dahulu, itu juga yang diminum dan dimakannya sekarang ini. Kalau dia maju ke medan perang untuk melawan musuhnya, tidak ada orang lain yang bisa mencontoh bagaimana kejempolannya membinasakan jiwa temannya dan merusakkannya dan merusakkan tempat tinggal sesama manusia. Inilah penyakit masyarakat yang menyebabkan manusia terhindar dari bahagia menurut Shaw. Meskipun sedemikian rusak, Shaw tidak berputus asa untuk memperbaiki pri kemanusiaan dan untuk mencapai bahagia. Ia suruh manusia berani dan teguh hati. Segala kerusakan dan keonaran yang terjadi dahulu, sekarang dan nanti akan menjadi pengajaran bagi pri kemanusiaan seluruhnya. Itulah agaknya yang menjadi sebab. Maka Shaw berkata bahwa dalam abad ke-20 ini juga seluruh dunia akan menaruh perhatian besar kepada agama Islam. Jadi bila hari ini ada orang yang berkata, sudah yang biasa-biasa saja lah, nggak usah terlalu berlebihan, ya kan? Sudahlah, ya. Jadi selalu memberi ide yang biasa-biasa saja, ya kan? Atau terlalu muluk-muluk lah, gitu kan? Pendapatnya itu tak beralasan, gitu kan, tak punya hujah. Nah, itulah ciri-ciri cikal bakal mereka, orang-orang yang berputus asa, yang mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, atau seperti filosof tadi,
siapa? Henrik Ibsen, bahwa mengatakan bahwa mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja. Namanya putus asa. Putus asa itu adalah kaum yang kafir. Allah berfirman, wala tayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Dan tidaklah berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang beriman tidak berputus asa, terus berjuang mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, seperti itu. Jatuh bangun lagi. Ya ibarat olahragawan, ya kan? Atlet jatuh bangun lagi, ya kan? Terus, ya kan? Seperti itu. Jangan putus asa. Kalau putus asa, maka Anda berhenti, ya kan? Ketika Anda berhenti, maka tidak ada kejayaan. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang gagal adalah mereka yang berhenti sebelum bertanding. Jadi bertahan. Maka seperti yang saya katakan tadi, selalulah berdoa. Kuncinya ada di kalbu kita, ya kan? Mintalah kepada Allah, ya kan? Agar ditetapkan hati, karena hati selalu dibolak-balik oleh Allah. Maka selalu kita berdoa agar Allah memberi kita yang terbaik, yang selalu menuntun kita. Nah, itulah inti pokok dari tasawuf, ya kan? Agar kalbu kita itu tidak penuh dengan kemerasutan, tidak penuh dengan gunda gulana, ya kan? Tidak penuh dengan penyakit kalbu, ya kan? Nah, tidak ditutup oleh iblis, setan, ya kan? Sebagai musuh manusia yang jelas. Nah, ini dilengkapi dan disempurnakan oleh pendapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang marilah kita selidiki bagaimana pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahagia. Setelah kita lihat beberapa pendapat dari falsafat timur dan barat, dari Aisyah radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apakah berkelebihan setengah manusia dari yang setengahnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dengan akal." Kata Aisyah pula, "Dan di akhirat dengan akal juga," kata beliau. "Bukankah seorang manusia lebih dari manusia yang lain dari hal pahala lantaran amal ibadahnya?" Kata Aisyah pula, "Hai Aisyah, bukankah amal ibadah yang mereka kerjakan itu hanya menurut kadar akalnya, sekadar ketinggian derajat akalnya? Sebegitulah ibadah mereka, dan menurut amal itu pula pahala yang diberikan kepada mereka." Jadi bila hari ini Anda hanya memahami agama sebatas fikih, pelajari lagi tasawuf, ya kan? Supaya akal Anda tidak dangkal, ya kan? Nah, maka seperti yang saya jelaskan lagi, memang ada tipe orang yang berprofil rendah, ya kan? Tidak punya antusias, ya kan? Maka belajarlah untuk antusias, ya kan? Memang kelihatannya cerdas, ya kan? Tapi tidak punya antusias untuk apa, gitu kan? Kalau hari ini hidup tidak punya antusias, semangat, ya seperti tadi Henrik Ibsen itu, ya kan? Dari mana tadi dia? Dari Norwegia, ya kan? Putus asa, ya kan? Nah, memang tipe-tipe pragmatis itu tipe-tipe putus asa. Banyak kan yang putus asa sampai naudzubillahi min dzalik, gitu kan? Nah, jadi jangan putus asa. Pertajam akal itu, ya kan? Jangan punya profil kepribadian yang rendah. Tinggikan asa dan asa, ya kan? Nah, seperti itu. Sabda Rasulullah pula, Allah telah membagi akal kepada 3 bagian. Siapa yang cukup mempunyai ketiga bagiannya, sempurnalah akalnya. Kalau kekurangan walau sebagian, tidaklah ia terhitung orang yang berakal. Orang bertanya, "Ya Rasulullah, manakah bagian yang 3 macam itu?" Kata beliau, pertama, baik ma'rifatnya dengan Allah. Nah, maka dikenal dalam tasawuf ma'rifatullah. Ya tidak salah tasawuf, Nabi ajarkan, ya kan? Bila hari ini Anda bilang sesat, Anda yang sesat, ya kan? Nah, bila hari ini Anda bilang bid'ah, Anda yang bid'ah karena Anda tidak ada di zaman Nabi, berarti Anda bid'ah, ya kan? Kedua, baik taatnya bagi Allah. Ketiga, baik pula sabarnya atas ketentuan Allah. Nah, jadi jangan dihilangkan ini.
makrifat kita kepada Allah, ya kan? Perbaiki, ya kan? Jangan sampai kita tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita hilangkan Allah dari kalbu kita. Karena apa? Bersekutu dengan jin. Karena banyak apa? Dosa maksiat. Hilang tuh kita dengan Allah. Allah menjauh dari kita. Kalau kita tidak kalau kita banyak dosa, ya kan? Menjadikan setan itu tempat bersemayam, menjadikan kalbu kita tempat bersemayamnya setan iblis. Nauzubillahi min, maka berdoalah, ya kan? Jaga Allah. Kalau kita menjaga Allah, Allah jaga kita, ya kan? Kalau kita tidak menjaga Allah, Allah juga menjauh dari kita. Kalau kita berlari, ya kan? Mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah lebih mendekat, ya kan? Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berlari, Allah lebih mendekat lagi, ya kan? Kalau dalam hadis dijelaskan Allah itu seperti dekatnya tali sandal kita, gitu kan? Dekatnya urat leher kita, ya kan? Seperti Allah lebih dekat lagi, ya kan? Karena ada ruh yang Allah pinjamkan di tubuh kita ini, ya kan? Di jasmani kita ini. Jadi sangat dekat sekali Allah itu dengan kita. Bisa kita rasakan kalau tidak ada Allah, ya kan? Dalam diri kita, ruh kita, ya kan? Bisa enggak kita bicara? Bisa enggak kita makan? Bisa enggak kita beraktivitas? Tidak ada. Kenapa kita lupa kepada Allah? Kenapa kita mempersekutukannya? Hei manusia, ingat enggak nih? Ya kan? Hei manusia, ingat, ya kan? Ingatlah akan Tuhanmu, ya kan? Jangan lupa kepadanya. Jangan bersekutu kepadanya, ya. Jangan mempersekutukannya, ya kan? Seperti itu. Jadi perlu dipahami lagi. Berkata sebagian hukama, tiap-tiap sesuatu di dalam alam ini ada batas perjalanannya, tetapi akal tidak terbatas. Adapun manusia bertingkat-tingkat di dalam derajat akalnya laksana derajat wangi dari tiap-tiap bunga. Nah, masuk bunga kan? Nah, jadi harus dikawinkan, Pak, ya kan? Putik ketemu benang sari, ya kan? Sehingga terjadi proses perkawinan, terjadilah pembuahan. Kalau kita tidak kawinkan, sulit kita dapatkan bahagia. Bahagia enggak kira-kira kalau kawin? Bahagia kan? Bahagia, Pak. Ya kan? Begitu juga dengan agama ini. Kalau Anda tidak kawinkan antara fikih dengan tasawuf, ya kan? Tasawuf itu ikhtiar, fikih itu ilmu, ya kan? Penerapannya di tasawuf, ya kan? Seperti apa yang Nabi ajarkan. Jadi gini, hari ini kalau dulu tidak ada alat bantu, ya kan? Alat bantu tidak ada. Seperti orang azan tidak ada mix, ya kan? Tidak ada mikrofon, tidak ada toa, apalagi toa tidak ada, ya kan? Hanya suara langsung aja. Bayangkan bila hari ini Anda tidak pakai mic, ya kan? Tidak pakai mikrofon, tidak pakai ampli, tidak pakai toa, sementara orang lain pakai, Anda tidak pakai, ya kan? Kalau bersaing enggak? Kalau bersaing, enggak usahlah pakai mic, ya kan? Enggak usahlah pakai orang enggak datang ke masjid, datang ke masjid yang ada mikrofonnya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Bila hari ini Anda kesampingkan tasawuf, Anda salah. Akal Anda hanya sebatas itu. Jadi tingkatkan akal Anda dengan tidak membatasi diri. Pelajarilah, ya kan? Kebenaran-kebenaran itu, kitab-kitab hikmah itu, kitab-kitab kebenaran itu, pelajari. Jangan hanya sebatas fikih, ya kan? Nah, jangan hanya sebatas hadis doang, ya kan? Kita pelajari juga alat bantunya, ya kan? Bayangkan bila hari ini Anda tidak belajar tajwid, bisa enggak Anda baca Al-Qur'an? Enggak bisa. Maka ada tajwid untuk mempermudah Anda membaca Al-Qur'an. Jadi jangan dangkal akal Anda dalam memahami sesuatu, apalagi dalam hal agama. Sangat sakral sekali.
Dari sabda Nabi itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa derajat bahagia manusia itu menurut derajat akalnya. Menurut derajat akalnya, karena akallah yang dapat membedakan antara baik dengan buruk. Pintunya di sana, pintunya di akal. Ya kan? Akal yang dapat menerangkan segala pekerjaan, akal yang menyelidiki hakikat dan kejadian segala sesuatu yang dituju dalam perjalanan hidup dunia ini. Bertambah sempurna, bertambah indah dan murni akal itu, bertambah pula lah tinggi derajat bahagia yang kita capai. Oleh karena itu, menurut kehendak hadis di atas, kepada kesempurnaan akal lah kesempurnaan bahagia itu. Akal manusia bertingkat, kehendak manusia berlain-lain menurut tingkat akal masing-masing. Sebagian manusia sangat cinta kepada kehormatan dan kemuliaan. Haus manusia akan kehormatan dan kemuliaan. Iya kan? Nah, sehingga simpang perjalanan dan segala ikhtiar yang dipergunakannya untuk sampai ke situ. Ia mau berkorban, mau menempuh kesusahan dan kesakitan asal ia bisa mencapai kemuliaan dan kehormatan. Manusia haus sekali akan kemuliaan dan kehormatan, semua manusia. Tapi dia lupa, ya kan, bahwa kehormatan, kemuliaan, kebahagiaan itu tidak jauh-jauh darinya, sangat dekat sekali. Padahal sebagian golongan tidak peduli semua itu. Buat dia asal dapat mencapai hidup, tak mengganggu orang lain, cukuplah. Apa guna menghabiskan tenaga untuk mencapai kemuliaan dan kehormatan yang hanya menjadi mimpi itu? Harta benda dunia. Sebagian besar manusia berusaha mencari bersusah payah, berhabis tenaga, tidak peduli hujan, panas, haus, lapar. Kadang-kadang berhilang-hilang negeri, meninggalkan kampung, anak istri dan handai taulan. Padahal ada pula golongan yang tidak peduli akan harta benda itu. Asal hatinya tentram di dalam kholwat mengingat Tuhannya. Sebagaimana kebiasaan ahli-ahli zuhud dan sufi yang masyhur, asal lekat pakaian untuk menutup aurat, dapat sesuap pagi dan petang, cukuplah. Dia ingin kekayaan juga, tetapi kekayaan jiwa. Dia ingin kemuliaan juga, tetapi kemuliaan yang lebih kekal dari harta. Ada orang lupa siang, lupa malam, lupa kampung dan lupa negeri hanya untuk mencari pangkat, mencari tepuk kuduk, pujian, mencari beberapa keping emas, perak dan tembaga yang akan dideretkan di atas dadanya, yang dinamai orang bintang. Untuk itu ia tidak peduli negerinya terjual, tergadai, teragun, harta benda, pusaka nenek moyangnya. Padahal ada pula golongan yang tidak lekat di hatinya segala perhiasan yang tak kekal itu, karena dipandangnya bahwa segala barang-barang perhiasan dada itu tak lebih harganya dengan permainan kuda-kuda dan puput anak-anak. Ada orang yang di mana-mana berniat hendak sebagai ayam putih, di tiap gelanggang kelihatan, terus di muka saja hendaknya, jangan sampai ketinggalan. Padahal ada pula orang yang benci pada segala yang ramai, berniat hendak memisahkan dirinya ke tempat sunyi, supaya tidak bergaul dengan manusia yang banyak ini, yang diikat oleh beberapa kemestian yang memenatkan diri. Di tempat sunyi dia bebas mengingat Rabbul Izzati semata-mata. Segala perbedaan dan perubahan tingkatan pandangan hidup manusia itu timbul karena perbedaan tingkatan pendapat akal. Berbeda pendapat karena berbeda pengetahuan, pendidikan, dan berbeda pula bumi tempat tegak. Jadi berbeda pendapat karena memang beda pengetahuannya. Orang memahami tasawuf, sementara Anda tidak memahami tasawuf, tiba-tiba Anda bilang itu sesat. Karena memang Anda tidak pelajari tasawuf. Maka pelajarilah dulu sebelum Anda, ya kan, berpendapat, ya kan? Karena Anda tidak pelajari, belajarnya hanya setitik, ya sudah, dangkal juga pengetahuan Anda, ya kan? Nabi saja, ya kan? Anda bukan nabi loh. Nabi saja tidak berhenti-berhentinya meminta ilmu kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu bagiku. Coba bayangkan, nabi, seorang nabi, panutan kita. Anda bukan nabi, ya kan? Apalagi tabiin, ya kan?
apalagi sahabat, bukan, sangat jauh, ya kan. Sudahlah, ya kan, enggak usahlah kita bahas. Intinya jangan membatasi diri kita untuk belajar. Ya kan, motivasilah diri kita untuk belajar. Kalau kita tidak mau memotivasi diri kita untuk belajar, ya sudah, selesai, ya kan. Sampai kapanpun akan berprofil rendah terus, ya kan, tidak punya motivasi untuk belajar. Berbeda pendapat karena berbeda pengetahuan, pendidikan, dan berbeda pula bumi tempat tegak. Jika akal itu telah tinggi karena tinggi pengetahuan, ilmu dipatrikan oleh ketinggian pengalaman. Bertambahlah tinggi derajat orang yang mempunyainya. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam alam ini hakikatnya sama saja. Yang berubah adalah pendapat orang yang menyelidikinya. Maka kepandaian manusia menyelidiki itulah yang menjadi pangkal bahagia atau celakanya. Jadi tergantung bagaimana kita menyelidiki. Kalau hanya sebatas penyelidikan, ya kan, tidak terus diselidiki, tidak terus dicari tahu, tidak terus ditambah. Sedangkan Nabi aja minta terus ditambah ilmunya supaya kepandaian manusia itu tidak terbatas, ya kan? Nah, begitu, ya kan? Sebenarnya bertambah luas akal, bertambah luaslah hidup, bertambah datanglah bahagia. Bertambah sempit akal, bertambah sempit pula hidup, bertambah datanglah celaka. Jadi jangan sempit akal, ya kan? Jangan sempit hidup, ya kan? Agar tidak celaka. Teruslah luaskan akal dengan belajar, terus menambah pengetahuan. Makanya inilah poinnya, sekolah lagi, ya kan, belajar lagi, ya kan, nah, belajar lagi, belajar, ya kan. Sekolah itu tidak hanya sebatas di bangku sekolah, ya kan, terus belajar itu. Penentuan suksesnya orang di dalam mendapatkan ilmu itu bagaimana setelah dia belajar. Berhenti enggak? Kalau dia berhenti belajar, dia ya sudah selesai, dia tidak berhasil mempelajari ilmu, ya kan, mentok, monoton jalan di tempat. Oleh agama, perjalanan bahagia itu telah diberi batas. Puncaknya yang penghabisan ialah kenal akan Tuhan, baik makrifat kepadanya, baik taat kepadanya, dan baik sabar atas musibahnya. Tidak ada lagi hidup di atas itu. Di sini timbul keheranan kita melihat orang yang setiap hari menyisir rambutnya, tetapi tak pernah menyisir otaknya, berusaha membusungkan dadanya tetapi tidak membusungkan hatinya. Maka saya bilang, casing doang untuk apa? Tapi hati itu serigala, gitu, ya kan? Membusungkan dada diikutkan dengan hati yang ikut tunduk juga. Digosoknya sepatunya tetapi tidak digosoknya akalnya, sehingga ia tak pernah bertemu dengan bahagia. Hanya mendengar dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Nah, ini bahaya, Pak. Jadi dengar si anu Jadi belajar itu yang benar, gitu. Berguru. Ya, paling tidak Anda kalau misalnya belum pernah ke pesantren, pergilah ke pesantren. Sekalipun umur Anda sudah 1 bulan 2 bulan, tidak apa-apa, tinggalkan istri, ya kan? Ya kan? Tinggalkan keluarga untuk sementara waktu untuk belajar, demi untuk belajar, tidak masalah, ya kan? Kalau Nabi Ibrahim saja bisa meninggalkan istrinya, ya kan, di Mekah sana karena perintah Allah agar berdakwah, kenapa Anda tidak bisa? Ya kan? Sekalipun Anda bukan nabi, demi untuk belajar, ya kan, demi untuk bahagia. Bahagia juga Nabi Ibrahim, ya kan? Ya kan? Luar biasa. Nah, punya anak juga Ismail, ya kan? Nabi juga. Apa yang Anda cari saat ini, ya kan? Sementara tidak ada level yang sesungguhnya dapat dicapai, gitu. Nah, ia duduk dekat orang yang bahagia tetapi jauh dari bahagia. Ada jurang yang dalam membatasi mereka, padahal mereka berdekat duduk. Maka bila ada hari ini ada orang yang gelisah melihat orang yang bahagia, gitu kan? Nah, itulah. Padahal dekat dengan orang yang bahagia tapi dia tidak bisa bahagia karena ada jurang yang dalam membatasi mereka, ya kan?
maka perbaiki kalbu kita. Perbaiki makrifat kita akan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki pengetahuan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Perbaiki. Dengan cara dimulai dengan kalbu kita, hati kita. Heran kita dengan manusia, ya takut rugi dengan hartanya tetapi ia gampang memperoleh kerugian yang lebih besar, yaitu murka Tuhannya. Ia obati dengan sepenuh tenaga anak yang jatuh sakit, yaitu sakit badan, tetapi tidak dicarikannya obat jika anaknya mendapat sakit batin, yaitu sakit akal. Kalau akal ini telah dilepaskan dari segala keungkungannya, hanya dihadapkan kepada zat yang maha menguasainya saja. Kalau telah datang zaman itu, akan datang pula lah perubahan yang besar di dalam pri penghidupan manusia. Terlepaslah manusia daripada ancaman sesama anak Adam. Tidak ada lagi tempat takut melainkan yang Maha Esa, itu jua adanya. Jadi poinnya Pak, ya kan? Poinnya Ibu, ya kan? Saudara sekalian, adalah pintunya segala kebaikan adalah akal, ya kan? Bila mau akal itu melampaui puncaknya, ya kan, jangan batasi akal Anda untuk menerima, ya kan. Maka saya bilang tadi, kosongkan ego Anda sebelum Anda berpendapat. Dengarkan dulu, ya kan. Pelajari dulu, pahami dulu, baru Anda berpendapat. Jangan ego duluan. Nah, itulah yang membatasi tinggi rendahnya akal Anda. Ya kan? Itulah yang membatasi makrifat Anda tentang Tuhan Anda. Ya kan? Bila makrifat pengetahuan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan Anda kecil, rendah, ya kan? Bagaimana kebahagiaan itu bisa dicapai, ya kan? Dengan membatasi diri belajar, fokus hanya satu guru, padahal banyak guru. Padahal ulama-ulama tabi'ut tabi'in banyak gurunya. Contoh saja, nggak usah jauh-jauh, dan semua kita pakai itu. Imam Bukhari banyak sekali gurunya. Dia berguru pada banyak guru, ya kan? Kenapa Anda hari ini membatasi diri, ya kan? Fanatik golongan, ya kan? Sampai mau kajian pun susah, harus ke kajian itu, ya kan? Bagaimana ceritanya Anda bisa bahagia? Jadi bila hari ini Anda terjebak dalam kehidupan seperti ini, berhenti. Bukan kebahagiaan yang Anda dapat, bukan kebahagiaan yang Anda cari sesungguhnya. Celaka, ya kan? Bahkan bukan diri Anda saja, orang lain pun. Coba Anda tidak membatasi diri, ya kan? Kemanapun Anda bisa bahagia luar biasa sekali, ya kan? Kenapa bisa saya katakan itu? Karena saya sudah praktekkan, ya kan? Anda belum merasakan karena Anda belum praktekkan. Maka praktekkan. Oke, sekian saja karena buku ini panjang sekali. Jadi bukunya sudah lama saya beli. Jadi kalau saya ingat-ingat, saya beli buku ini tuh sekitar tahun 2007 ya, kalau nggak salah. Saya beli buku ini 2007-2008. Ya enggak begitu lama juga lah ya, kurang lebih 5 tahunan lah sudah buku ini. Tapi insya Allah masih ada di Gramedia. Nah, bisa Anda beli, ya kan? Buku tasawuf modern. Nah, ini ringan, kalau ini menurut saya ringan. Tapi kalau sudah Anda baca Ibnu Khaldun, Kitabul Hikam, itu tasawuf asli di sana, ya kan? Di sana pencapaian-pencapaiannya. Tapi Anda baca dulu lah, karena tasawuf modern ini juga orang kita, ya kan, asli Indonesia, ya kan? Profesor juga, doktor juga, honoris causa lagi, ya kan, dari Al-Azhar Kairo, Mesir, dan satu bahasa dengan kita. Jadi kita baca dulu yang ringan-ringan. Nanti kita beranjak ke level atasnya lagi, Ibnu Khaldun, ya kan, Sirah Muslim, baru kemudian Kitab Hikam, ya kan. Nah, di sana tasawuf asli. Ya. Jadi tasawuf modern bisa Anda dapatkan di Gramedia, karangan dari Profesor Dr. Hamka, atau dikenal dengan Buya Hamka almarhum. Allahumma gfir lahu warhamhu. Semoga Allah menerima amal ibadah beliau, ya kan, dilapangkan kuburnya, ya kan, dimudahkan hisabnya, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga, dan
bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya kan buku tentang tasawuf modern ya kan dari Profesor Dr. Hamka, atau penjelasan tentang tasawuf meraih kebahagiaan hakiki ya kan, meraih kebahagiaan sejati, bukan semu, bukan casing doang, atau bagaimana memahami tasawuf dengan mudah, tidak sesulit-sulit amat ya kan, gampang-gampang amat saya buat. Jadi selalu saya akan tampilkan insya Allah sesuatu yang Anda anggap rumit, saya akan tampilkan menjadi mudah agar sama-sama dapat dipahami. Sekian, dimudahkan. Syukron, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.